Tata Laksana Hemorrhagic Postpartum atau HPP. HPP merupakan kehilangan darah lebih dari 500 ml pada persalinan pervaginal atau kehilangan darah lebih dari 1000 ml pada persalinan seksio-sesarian. Kehilangan darah tersebut dapat berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan dinamik. Adapun tata laksana dari HPP adalah dimulai dari penegakan diagnosis dengan mencari tahu apakah penyebabnya, kemudian lakukan pemeriksaan fundus, inspeksi traktus genital, eksplorasi uterus, apakah terdapat adanya sisa plasenta atau ruptur uteri atau inversi uteri, dan lakukan pemeriksaan koagulasi. Segera amankan airway, breathing, dan circulation. Dengan resusitasi cairan dapat diberikan melalui pemberian cairan kristaloid maupun darah dan diakses dengan pemasangan jalur IV line lain. Untuk penggantian darah dapat diberikan dengan massive transfusion protokol seperti pemberian plasma, cryoprecipitat, dan trombosit. Langkah selanjutnya, ajak bicara dan observasi pasien. Gunakan akses IV line dengan menggunakan avocat yang ukuran besar. Berikan kristaloid dalam jumlah banyak dan melakukan pemeriksaan darah lengkap dan golongan darah dan plasmid, dan segera minta pertolongan. Kemudian nilai fundus uteri, lakukan simultan dengan pemeriksaan airway, breathing, dan circulation. Jika didapatkan atonia, maka dapat dilakukan kompresi bimanual dan singkirkan adanya inversi uteri. Kemudian masih mungkin terdapat trauma jalan lahir dan evaluasi bekuan darah dari vagina dan serviks. Dapat juga dilakukan dengan kompresi bimanual dan pemberian oksitosin dengan 5 unit secara IV bolus ataupun 20 unit per liter dengan PF 4 ataupun 10 unit intramyometrial dapat diberikan transabdominal. Kemudian eksplorasi manual. Jika dengan kompresi bimanual dan oksitosin masih terdapat adanya perdarahan pasca salin, maka eksplorasi manual dilakukan untuk menyingkirkan adanya inversi uteri, kemudian singkirkan luka jalan lahir, dan evakuasi sisa plasenta atau bekuan darah dari uterus, dan singkirkan adanya ruptur uteri. Jika didapatkan adanya inversi uteri, maka uterus yang inversi dilakukan removal. Dapat juga diberikan dengan uterotonika tambahan seperti ergotamin, dengan catatan harus berhati-hati pada pasien dengan hipertensi. Ergotamin dapat diberikan 0,25 mg IM ataupun 0,125 mg IV dengan dosis maksimal 1,25 mg. Dapat juga diberikan sitotek atau misoprostol dengan 400 mg per oral ataupun 800 sampai 1000 mg per rektal. Apabila didapatkan kontraksi uterus baik, maka eksplorasi traktus genitalia bagian bawah dapat dilakukan dengan
penggunaan analgesia yang sesuai, kemudian exposure yang baik dan pemeriksaan yang baik dengan penunjang lampu dan pencahayaan yang baik. Kemudian perbaikan surgikal yang tepat jika didapatkan adanya luka ataupun trauma pada traktus genitalia bawah. Apabila perdarahan masih terus berlanjut, maka pemeriksaan koagulopati dapat dilakukan untuk menilai apakah ada gangguan pada faktor pembekuan platelet. Jika tidak didapatkan adanya gangguan koagulopati, maka dapat diberikan tampon enterovaginal, kompresi aorta abdominalis, dan dengan mempersiapkan kamar operasi. Pertimbangkan tindakan surgery seperti ligasi arteri uterina ataupun hipogastrik sampai dengan histerektomi. Untuk penata laksanaan lain dapat diberikan dilusional koagulopati, dapat diberikan transfusi trombolit, fresh frozen plasma, cryoprecipitat, dan fibrinogen konsentrat dengan uji viskoelastis dengan rekombinan activated factor 7, cell salvage dan autologous transfusion, dan pemberian asam tranexamat. Untuk tindakan prosedur surgical dapat dilakukan dengan ligasi arteri uterina dan angiografi embolisasi dengan kompresi jahitan pada uterus dengan prosedur Bellynch dan modifikasinya, ligasi arteri iliaka interna, pemasangan balon kateter, dan pelvic umbrella pack. Terima kasih.